Pendidikan memegang peran penting dalam membangun peradaban bangsa. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Pendidikan dapat memberikan perubahan dalam diri kita. Perubahan yang tidak hanya dari apa yang tidak tahu menjadi tahu. Lebih dari itu, pendidikan dapat memberikan perubahan bagi kehidupan agar lebih bermakna. Meskipun pendidikan itu penting, namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia ini masih belum merata. Hal ini dapat dirasakan bagi mereka yang berada di wilayah terpencil. Banyak dari mereka yang tidak bisa sekolah, hanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu perlu adanya pemerataan pendidikan. Pemerataan yang tidak hanya pada pemerataan fasilitas saja, tetapi lebih dari itu, bagaimanapun anak harus tetap bertahan untuk menuntut ilmu di sekolah. Maka dari itu, mari kita lihat langsung tanggapan dari masyarakat terkait isu yang akan kita bahas kali ini. Soal pendidikan saat ini di Indonesia sebetulnya dibilang baik-baik saja juga tidak, karena banyak faktor yang menyebabkan kondisi desa kita itu tidak bisa dibilang baik-baik saja. Terutama misalnya dari tingkat pemerataan pendidikan. Kita sudah tahu bahwa kualitas pendidikan, terutama dalam fasilitas itu lebih baik dari kualitasnya di Pulau Jawa dibanding dengan pulau-pulau lain. Jangankan pulau lain, di Pulau Jawa pun di bagian pelosok itu masih belum merata kualitas pendidikannya, bukan hanya dari fasilitas secara fisik, tapi juga dari tingkat intelektual dari guru itu sendiri. Banyak guru-guru yang berasal dari daerah itu masih wawasannya itu tidak lebih luas dibanding dengan guru-guru yang ada di kota, misalnya dari tingkat literasi digital. Itu salah satu faktor saja gitu yang bisa kita lihat sebagai tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu saya merasa dan yakin bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak sedang dalam kondisi yang baik. Mungkin sifat bicara tentang pendidikan, menurut Akang pendidikan itu penting nggak sih untuk di negara, untuk negara ini? Jangankan untuk negara, pendidikan itu untuk kita pribadi saja dalam melakukan kehidupan itu sangat penting gitu. Yang kecil tapi tidak terasa kita itu diajarkan misalnya bagaimana cara kita berbicara, berkomunikasi. Itu kalau tidak dengan lewat cara-cara pendidikan ya tidak akan bisa. Ya, pendidikan itu jangan diartikan sebagai kita sekolah, datang ke sekolah itu baru disebut pendidikan. Tapi apa yang diajarkan orang tua di rumah tentang bagaimana cara kita berkomunikasi, tentang hal-hal yang menyimpang, itu juga sebenarnya pendidikan. Bukan hanya tentang sekolah di lembaga-lembaga pendidikan, di rumah pun sekolah, kita bergaul di masyarakat pun itu sekolah, belajar atau pendidikan sama saja. Mungkin itu jadi penting Sekali pasti ya. penting. Kita tidak akan menjadi manusia kalau tidak Dididik. Nah, selanjutnya nih menurut Akang, kan tadi Akang tuh membahas tentang pemerataan ya. Apakah dari pandangan Akang di Indonesia itu pendidikan itu sudah merata belum? Kalau di Indonesia belum pasti, karena mungkin boleh baca misalnya indeks pemerataan pendidikan itu ada di Kemendikbud 8. Itu dikatakan bahwa tingkat misalnya ada yang namanya hasil UKG itu uji kompetensi guru. Nah, rata-rata guru-guru yang berasal dari daerah itu nilainya tidak lebih baik dari guru-guru di kota. Misalnya yang terbaik itu rata-rata nilainya ada di daerah Jakarta. Nah, yang tertinggal itu rata-rata di daerah timur Indonesia, misalnya Papua, Papua, masih kurang nilainya dibanding dengan guru-guru di daerah di kota. Itu kan salah satu indikator kualitasnya tidak merata. Kalau dari guru yang tertentu, bagaimana dengan siswanya? Sama saja gitu. Ada juga siswa yang berprestasi, tapi itu hanya misalnya sebuah istilahnya itu mungkin jarum dalam tukang jerami gitu. Hanya sangat jarang. Tapi kalau di kota itu meskipun tidak banyak, tapi kita bisa lebih sering melihatnya gitu. Kalau di mohon maaf daerah timur Indonesia itu masih kurang karena gurunya pun seperti itu, karena fasilitasnya pun kurang, tidak memadai. Jadi sangat tidak merata sih menurut saya. Jawa sentris sama Indonesia. Nah, selanjutnya nih Kang, kan tadi udah ngebahas tentang pendidikan dulu. Harapan Akang tentang untuk pendidikan di Indonesia, khususnya tentang pemerataan pendidikan, gimana Kang? Harapan? Mungkin kalau saya sih harus dibuat sebuah semacam renstra pendidikan yang lebih komprehensif. Tidak hanya pemusatannya itu dilakukan di daerah Jawa, terutama Jawa, juga di daerah lain.
luar daerah, sehingga kualitas pendidikan di luar daerah itu bisa terangkat, tidak hanya di Jawa saja yang lebih maju. Kemudian juga perlu dilakukan misalnya dulu tuh guru masuk desa, guru prestasi, kemudian mahasiswa itu bisa kita lakukan untuk melakukan semacam pengabdian ke daerah-daerah supaya bisa membangun kualitas pendidikan yang masih teringat. Kalau saat ini kan kita lebih melihat TNI yang mengajar, ada kan TNI yang mengajar, itu kan sebetulnya bisa saja, tapi kan itu bukan bidang keilmuan mereka mungkin tidak belajar yang namanya pedagogi, bagaimana sih mendidik. Kalau mengajar mungkin bisa, tapi mendidik itu kan tidak semua orang bisa sebetulnya. Nah, ada ilmunya, ketika pendidikan kita itu bukan pendidikan yang hanya esensinya itu mengajar, tidak mendidik, itu kan beda mengajar dan mendidik. Berarti beda ya antara mengajar dengan mendidik itu Mengajar, artinya. mendidik, melatih kan beda-beda ya. Tapi kan kalau mendidik itu kita bukan hanya tentang bagaimana mengembangkan cara kita berpikir, dalam hal ini mengembangkan kapasitas otak, tapi juga mengembangkan keluasan rasa. Kemudian bagaimana cara kita rasanya itu kalau di pelajaran kan ada cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu tentang sila, rasa tentang hati. Dari Ripado sendiri melihat dari adik-adik Ripado itu bagaimana Kado? Melihat adik-adik saya sepertinya mengalami kesulitan ya, apalagi ketika ada penjelasan yang tidak jelas, tidak bisa ditanyakan langsung, dan apalagi buat adik saya yang SMP kan belum paham dia harus apa. Kalau SMA dia bisa cari tahu sendiri bagaimana apa yang dijelaskan sama gurunya tadi. Bener sih ya, apa ya, karena emangnya namanya sekolah mah nggak bisa gitu ya kalau misalnya secara daring gini gitu, harus ada impact langsungnya dari guru gitu ya. Nah, berarti itu teh termasuk kelemahan mungkin ya, kelemahan dari pembelajaran daring. Tapi menurut Ripado apakah ada keuntungan gitu atau misalnya positifnya gitu dari pembelajaran daring? Kalau positifnya dari orang tua bisa memantau langsung anak-anaknya gimana belajarnya, tugasnya apa aja. Beda kan sama kalau offline, orang tua nggak tahu ada tugas apa aja dan lain-lain. Orang tua bisa membimbing. Berarti karena benar ya kalau misalnya guru sama orang tua tuh harus bersinergi gitu, apalagi kalau misalnya offline bener ya. Iya. Kadang si baru dateng ngalor ngidulnya misalnya sekolah teh pulang di sekolah ke mana, tapi kan kalau misalnya sekarang teh bisa lahnya dikantor sama seorang orang tua. Tapi ada juga anggapan kalau misalnya ini teh malah orang tuanya yang pinter gitu. Jadi tugas-tugas tuh dikerjakannya sama orang tua. Nah, kata Ripado kemana? Sebenarnya nggak boleh ya seperti itu. Jadi nanti ketika nanti ke jenjang berikutnya atau kenaikan kelas dan offline, nanti anak-anaknya tidak tahu apa-apa, perlu dikerjakan oleh orang tua seperti itu. Nah, menurut Ripado gitu ya, setelah melihat kelemahan dan positifnya itu, solusi gitu, ada solusi teh ya gitu. Kalau solusi paling kalau untuk SMP sulitnya ngasih solusinya. Kalau yang SMA atau kuliah solusinya ya kita emang harus bisa dituntut untuk belajar sendiri, harus tidak mengandalkan dosen atau guru lah untuk menjelaskan, dan kita harus lebih banyak mencari tahu tentang apa yang sedang dipelajari seperti itu. Nah, ini sih paling pertanyaan terakhir dari aku gitu ya. Kan kalau misalnya daring itu yang paling utama itu adalah HP ya sama internet. Tapi kan kalau misalnya dari sekarang belum tentu gitu semua orang itu mempunyai HP dan gadget. Nah, melihat dari itu menurut Ripado sendiri, oh ya sama, belum tentu juga setiap guru itu tahu gitu bagaimana menghandle online ya. Nah, ya. Menurut Ripado itu gimana ya pemerataan dari pendidikan apalagi sekarang? Ya, banyak teman-teman juga yang di salah satu pelajaran dan gurunya tidak bisa mengoperasikan pelajaran online, malah jadi tidak belajar, hanya sekedar absen gitu.
kalau misalnya yang tidak punya gadget, ada juga berita dari si sekolahnya itu menyediakan gadget untuk dipinjamkan ke anak-anak yang tidak memiliki gadget. Kalau dibilang sekarang mungkin hampir semua anak ya kalau di lingkungan sini punya gadget, jadi dia bisa belajar online. Mungkin segitu ya pertanyaan untuk wawancara kali ini, atau misalnya bukan wawancara sih, lebih tepatnya mungkin diskusi gitu ya sama Ricardo sendiri, terutama mengenai pendidikan yang sekarang gitu ya, yang bisa dikatakan itu kritis gitu, karena guru tidak bisa mengajarkan yang namanya etika gitu ya, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain, atau misalnya ada beberapa pembelajaran yang harus secara offline gitu, nggak bisa secara online. Jadi dapat disimpulkan, nah kalau misalnya dari Ricardo gitu, yang dapat disimpulkan dari pernyataan tadi gimana Pak? Ya, kesimpulannya tadi yang kata Iki, jadi guru tidak bisa memantau langsung bagaimana siswa-siswanya online, dan siswa juga tidak bisa berinteraksi secara langsung kepada teman-temannya. Tujuan pendidikan adalah untuk membuat cerdas generasi penerus bangsa, serta membentuk karakter bangsa yang berbudaya. Dengan adanya kebijakan wajib sekolah selama 12 tahun, diupayakan dapat membangun dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Namun, kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan, sehingga terlihat masih banyak anak-anak usia wajib sekolah yang bekerja terlantar di jalanan. Mereka mempertaruhkan waktu bermain dan sekolah hanya untuk membantu orang tuanya bekerja mempertahankan hidup mereka. Tak sedikit orang menjadi sukarelawan membantu dan memberi ilmu dengan anak-anak yang tidak bersekolah. Tak sedikit juga anak di jalanan yang merasa iri dengan anak sebaya mereka, yang dengan mudahnya belajar dan merasakan bangku sekolah. Besar harapan bangsa ini kepada guru untuk dapat mengintensifkan pendidikan dan pembelajaran secara profesional dengan berbagai kompetensinya di tengah tuntutan. Besar harapan bangsa ini kepada guru untuk mengusahakan sekeras tenaga dan bertanggung jawab besar demi membangun dan membentuk generasi penerus bangsa. Wahai guru, sungguh perjuanganmu tiada tara. Semoga engkau tetap bertahan dan tiada lelah mendidik tunas muda negeri ini. Indonesia membutuhkan merdeka. Salam kemerdekaan. Masih banyak anak-anak yang hanya bermimpi dapat bersekolah. Tetap rajin belajar, tetap bersemangat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.